tujuh hamin, paling tidak akan menyehatkan fisik, psikis dan rohani kita. Dan ternyata terbukti secara empiris orang-orang yang biasa silaturahim itu hilang dari strain. Strain itu ketegangan, kalau berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke, stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop, billahi taufik wal hidayah. Innalillahi wa inna. Makanya mohon maaf, orang-orang yang gila itu dimulai dari putusnya komunikasi. Maka kenapa silaturahmi memperpanjang usia? Maka hati-hati kalau teman-teman di PP ada yang introvert, punya masalah ngurung di kamar mandi, punya masalah di kuburan, sebentar lagi edan. Jadi diperlukan orang bersilaturahmi satu dengan yang lain. Alhamdulillah hari ini, paling tidak hari ini kita lupa utang-utang kita. Dengan hari ini, dengan ini membuat sehat jasmani, sehat rohani, sehat secara sosial, minimal hormon oksitosin kita bisa keluar, sehingga menekan kecemasan akan menjadi turun. Kalaulah ada yang sakit, membantu proses penyembuhan. Yang kedua, hari ini kita insya Allah waziyadatun ilm, bertambah ilmu. Saya akan berbincang-bincang, kita manfaatkan, jangan sampai kedatangan guru kita tidak dapat ilmu. Ya. Jadi teman-teman PP nanti boleh nanya juga kalau perlu ada hal yang perlu disampaikan. Apapun, misalnya kalau suami saya nikah lagi itu saya bunuh apa saya bunuh diri, boleh nanti tanyakan saja. Mumpung ada guru kita di sini. Yang ketiga, wasohibin karim akan bertambah persaudaraan kita. Alhamdulillah, masya Allah saya dengan Ustadz Sufi nggak ada hubungan darah, nggak ada ini. Namanya aja Al-Bukhari sama Al-Jawi agak jauh ya maksud saya, tetapi Allah persaudarakan kita. Insya Allah ini persaudaraan yang betul-betul karena Allah, karena saya bertemu dan berpisah bukan karena apa-apa. Insya Allah ini karena Allah saja yang menyambungkan kita. Dan bertambah insya Allah wa ma'isatin, insya Allah bertambahnya keberkahan rezeki kita. Rezeki, jodoh, itu usia itu di tangan Allah, tetapi mati di tangan Allah, tetapi ternyata masih bisa diusahakan. Nyatanya siapa yang pengen berkah rezekinya, pengen dipanjangkan usianya, suruh silaturahmi, suruh sedekah, berdoa. Ternyata takdir yang muqayyad, takdir yang masih mu'allak, masih menggantung. Artinya kita masih bisa mengusahakan. Nyatanya teman-teman PP kalau pengen mati besok pagi bisa. Saya ajak ke rel kereta, insya Allah saya tali di sana, besok pagi dah billahi taufik wal hidayah. Nyatanya masih bisa kita usahakan. Ya, dan yang jauh lebih penting, ini akan bukan sekedar berkah rezeki, panjangkan usia, tetapi ini adalah jalan surgawi. La yadkhul jannah mangqati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Masya Allah Ustaz, ini kaitannya dengan kita kan sama-sama bergabung di British Propolis. Kenapa orang Islam harus, mohon maaf, memegang usaha, harus punya ekonomi yang kuat Ustaz? Ya baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Terima kasih, ini ya karena saya tamu aja, sungguhnya mestinya saya yang jadi host, beliau yang bertanya gitu, karena keluasan ilmu beliau, pengalaman dan apa-apa yang sudah dihasilkan gitu ya. Nah, cuma karena memang saya di sini sebagai tamu sekaligus belajar, apalagi hari ini juga bersama dengan mitra BP atau mitra Mas Ivo di Jawa Tengah, Yogyakarta ya. Sehingga ini walaupun hanya beberapa orang saja, tapi insya Allah ini akan merubah wajah Jawa Tengah, wajah Yogyakarta, dan insya Allah Amin. Perkumpulan kita, persahabatan kita, kebersamaan kita malah insya Allah akan merubah wajah negeri ini gitu. Ya karena ya siapa lagi kalau bukan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang akan menjaga bumi. Karena dua tugas manusia, ar-ri'ayah wal himayah. Artinya ri'ayah wal himayah, menjaga, merawat, memakmurkan bumi ini. Ya kalau di tangan orang-orang yang tidak soleh, bisa kebayang hancur dunia ini. Ini aja kita sudah berkeliling-keliling di tempatnya guru kita, Ustadz Dr. Wijayanto, itu Masya Allah luar biasa sekali ya. Karena tangan beliau sehingga kemudian tempat yang tadinya tidak baik menjadi tempat dihasilkan orang-orang soleh, penghafal Quran, orang-orang yang nanti kalau turun ke masyarakat akan berbuat kebaikan di tengah umat. Kemarin sesungguhnya ini pertanyaan dari
Ustadz kita atau guru kita ini, saya jawab dari apa yang disampaikan oleh Mas Ipo dalam kesempatan kemarin ya. Ya, jadi kan kemarin tuh waktu saya ngaji juga sama Ustadz Ipo atau Mas Ipo tuh, ya beliau kan selalu menganjurkan kita kaya. Tapi memang ada yang mengatakan bahwa definisi kaya itu kan ghinaun nafs, ghinaul qalb, kekayaan hati, itu yang pertama. Sehingga ada yang bilang, apa yang jadi orang kaya? Toh orang miskin itu 500 tahun masuk surga lebih duluan. Ya. Terus pertanyaan orang kaya itu ribet nanti, akan sangat banyak sekali pertanyaan. Terus kan kita dianjurkan qanaah, ya bahasa kitanya nerimo. Ini semua benar. Tapi menjadi seorang kaya yang kemudian kekayaannya itu dimanfaatkan untuk kebahagiaan orang lain, untuk menyekolahkan orang-orang yang membutuhkan dana, dan masih banyak lagi seperti yang dilakukan oleh Ustadz Wijayanto ya, anak-anak yatim, kemudian duafa, ya mereka bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari orang kaya. Maka disinilah kemudian kita punya niat, cita-cita bagaimana harta itu ada di tangan kita, bukan ada di dalam hati kita. Kita menjadi orang-orang kaya sukses dunia untuk menjadi mazra'atul akhirat, menjadi ladang untuk akhirat. Maka teman-teman di komunitas BP ini, mitra BP, mitra Mas Ipo ini, sebetulnya mereka itu visioner ya, pandangannya jauh ke depan bahwa waltandur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah setiap kita melihat apa yang udah kita siapin untuk bekal hidup di akhirat. Maka dengan jadi orang sukses ya, dengan jadi orang yang berbisnis, bergabung dengan BP, karena yang saya lihat ya mereka ini jam 3 aja udah melakukan apa ya, istighfar di waktu sahar, sambil istighfar sambil dengerin ilmu. Mereka kemudian saling menyemangati di antara mereka di jam 3 dini hari. Kita tahu ada doa Nabi kan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku orang yang berawal-awal atau berpagi-pagi. Ini mah ya komunitas yang saya tahu pasti jam 3 Senin itu join untuk mendapatkan arahan tentang bagaimana hidup sukses dalam kehidupan dunia. Ini yang pertama ya. Dan jadi catatan Ustaz, justru orang yang tergila-gila dan aghras lid dunya, orang-orang yang bernafsu terhadap dunia, justru orang-orang miskin. Orang-orang kaya itu tidak diperbudak oleh dunia, asal dia tahu dalam agama. Artinya memang tetap orang belayar harus ada air, tapi air jangan masuk di perahu. Artinya kalau layar nggak ada, mau berlayar nggak ada airnya kan nggak bisa berlayar. Yang cukup di tangan tapi jangan dimasukkan di hati. Ya, ketika sudah masuk perahu maka jadi karam. Nah, inilah pentingnya kita harus punya. Ya, dan itu juga dokter, kita tidak akan bisa zuhud. Karena misalnya saat Ustadz Wijayanto tadi pakai mobil sportnya atau mobil-mobil mewah beliau, dia bilang Ustadz nggak kayak kita nggak zuhud. Nah justru orang baru bisa zuhud itu setelah kaya, ya kan? Karena setelah semuanya itu ada, kemudian dia menurunkan levelnya dan memberikan manfaat kepada orang. Kalau ada orang bilang, lihat dong saya begini, itu bukannya zuhud, itu kepaksa gitu kan. Dan itu berarti mereka adalah sabar melewati itu. Jadi, dan alhamdulillah saya sudah membiasakan bahwa hampir semua di mobil saya ada 14, mohon maaf. Tapi tidak saya atasnamakan saya, satu. Kedua memang yayasan. Ketiga semuanya bisa pakai. Artinya itu satu untuk semua, semua untuk satu. Satu untuk bias, bias untuk satu. Artinya apa? Semuanya bisa pakai. Termasuk rumah saya. Rumah saya rumah sosial. Ada atau tidak ada saya, silahkan mau pakai semuanya. Termasuk semuanya, dom semuanya. Jadi tadi Ustadz lihat bis semuanya. Saya kapan saya pakai mosok? Saya pergi pakai bus semuanya. Selama pakai bus gitu pakai bus ya. Itu semuanya. Dan itu semuanya untuk mati. Insya Allah. Itu makanya luar biasa. Itulah orang baru kemudian bisa menurunkan ya levelnya, padahal mampu lebih dari itu ya, tapi kemudian
kelebihannya itu dimanfaatkan, dibagikan kepada orang. Tadi aja saya mengunjungi dapur yang di sana dimasak untuk 2.000 orang. Setiap hari kita masak 2.000 karena full day dia harus makan di. Ya, dan kalau kita nggak punya, bagaimana kita bisa masak untuk 2.000 orang gitu kan? Masak buat sendiri aja susah. Dan mudah-mudahan teman mitra Mas Ipo, mitra BP ini ya insya Allah bisa memberikan manfaat buat orang yang ada di sekeliling, dan insya Allah Allah cukupkan, ya Allah berikan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Karena kaya aja juga kadang-kadang kemudian kuat jasadianya, kekuatan fisiknya. Karena seorang yang kuat iman saja fisiknya lemah, dia bagaimana bisa ikut sholat, ya kemudian puasa dan seterusnya. Berikutnya kan kekuatan ilmu juga, kuat ilmi. Kekuatan ilmu, karena kalau dia menjadi seorang yang musaqqaf, seorang yang memiliki ilmu, insya Allah dia akan banyak mendapatkan kebaikan. Yang berikutnya kan kekuatan finansial, ya kan, kuat iktisadiyah, kekuatan ekonominya. Saat di dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, jangan sampai kita nanti meninggalkan generasi di belakang kita adalah generasi yang lemah, dzurriyyatan dhi'afa. Lemah ya salah satunya bukan saja iman, kemudian ilmu, tapi juga kekuatan kesejahteraan, karena itu juga disebut kesejahteraan. Artinya teman-teman BP kalau rumahnya RSSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali, tipe 21, tipe studio, tipenya 4L, masa anaknya 8, kamarnya 2, jadi kalau keluar lu lagi, jangan bikin anak 8. Anak 8 kamarnya 2, jadi yang 3 di musola, yang 3 titipkan mertua, nanti tidurnya kayak bandeng. Nah, dari sisi ini sekali lagi tentu di situ juga bicara ya. Udah rumahnya kecil. Udah gitu PPKM lagi, PSBB lagi kan, stay at home. Bagaimana stay at home, orang sempit gitu kan. Walaupun sesungguhnya kalau orang itu kaya hati tetap luas, tapi ini sebenarnya kan tersirat supaya kita juga al-bait al-wasi, rumah yang luas secara secara maknawi, atau juga ya betul-betul secara hissi gitu kan. Artinya ya kalau benar-benar luas dan hati orangnya luas ya akan tambah luas. Walaupun ya kalau ada misalnya mitra-mitra kita atau sahabat kita yang belum punya keluasan seperti beliau nih, saya udah mulai foto-foto tuh spotnya. Oh itu kandang burungnya gitu kan, kandang ayamnya. Kandang ayam aja dibedain kamarnya. Kalau kita orang aja di situ semua, burungnya di situ, ayamnya di situ, ya kan. Dan kadang-kadang ya rumah strategis saya sering menyebut ya, karena dekat kemana-mana, ke dapur dekat, ke sumur dekat gitu kan. Kalau ini kan beliau ke rumahnya, mau ke kamar mandi aja, mau ke WC kita naik ojek dulu ya, karena jauh gitu kan. Itulah. Tapi praktek sahabat juga begitu. Utsman bin Affan juga sampai sekarang kekayaannya masalah. Ya. Artinya bahwa image bahwa sahabat itu miskin-miskin, tok cibiji, tok siji klambi siji itu juga nggak benar juga. Artinya mungkin ada yang memang hidup situ, tapi kan pasti ada sahabat-sahabat yang perlu kita contoh dari kekuatan ekonomi. Dan saya dengar juga bahwa doa waktu Nabi berdoa, insahal hadits ya, dikatakan waktu Nabi minta dijadikan miskin, ya, kemudian wahsyur Nabi jumratil masakin, kumpulkan aku bersama dengan orang miskin, itu salah satu bagaimana Nabi sebagai seorang pemimpin bersama dengan mereka. Dan miskin dalam artian orang yang dikasihani, orang yang disayangi, orang yang dimudahkan penghisaban atau penghitungannya, karena ini sebetulnya ada keberpihakan kepada wong cilik, karena Nabi SAW nggak bersama para uzama waru'asa ya, tapi bersama dengan orang-orang yang disebut sebagai miskin. Itu keberpihakan beliau secara sungguh-sungguh bersama wong cilik, karena kalau mereka lapar, Nabi juga ternyata menahan lapar yang lebih berat daripada mereka. Kemudian tadi Sayyidina Utsman kan dahsyat banget itu ya, bahkan sampai sekarang konon gitu rekening atas nama beliau tuh katanya masih ada. Bayangin ya, kita tuh orangnya masih hidup, rekeningnya meninggal. Beliau orangnya udah meninggal, rekeningnya masih hidup. Dan beberapa hotel di Madinah memang masih ada wakaf ya, Sayyidina Utsman. Mudah-mudahan kita. Amin. Saya waktu terakhir haji itu ziarah ke makam Sayyidina Utsman di Baqi itu yang dijaga oleh askar ya. Saya dikasih tahu itu yang dijaga itu, karena kan di sana makam gak ada namanya.
itu makam Sayyidina Utsman. Ya, waktu saya salam kepada beliau ya, karena beliau juga termasuk Khulafaur Rasyidin, dan kemudian ya Allah, kalau kekayaan kita sama seperti beliau, artinya kemudian kita gunakan untuk manfaat, Masya Allah, kita akan membeli surga. Nah, ini teman-teman juga nih membeli surga. Kok bahasanya membeli surga? Saya punya buku judulnya Booking Kamar di Surga. Wah, ini tinggal kemarin sebelum pandemi itu sebetulnya mau dibuat film, tinggal nyari 5 pemain aja sebagai jenazah, cuma karena pandemi gitu kan jadi ketutup. Kenapa membeli surga? Lah bahasanya dari Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi memang Allah sudah membeli harta dan jiwa kita dengan surga. Ya, atau bahas 111. Ya. Terima kasih Ustaz atas sharingnya, dan mudah-mudahan BP ini adalah sarana wasilah kita. Bukti kalau kita cinta kepada harta, ya kita bawa harta itu untuk mati. Ya, mau namanya orang cinta harta, ya harta jangan ditinggalkan di dunia. Pastikan itu menjadi amal soleh kita dan betul-betul menjadikan BP itu bisa yudillu bi kasiro wa yahdi bi kasiro. Dari orang kaya itu bisa menerakakan tapi bisa mensurgakan, tetapi kita jadikan ini menjadi mazru'ah akhirah, artinya menjadi tempat bercocok tanam untuk modal, untuk jembatan menuju akhirat kita. Mudah-mudahan tetap sebagaimana doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid. Dan di BP diperhatikan mengenai spiritual ini, karena ada kewajiban untuk bagaimana kita diingatkan tentang sholat, tidak hanya sholat, bahkan pada tahajud, pada duha. Yang kedua, wa'afiatan fil jasad, kita setiap hari, Ustaz mengkonsumsi ya? Iya, pagi, sore, pagi. Kalau saya 8 tetes. Oh, berarti ketahuan berat badannya. Iya. Karena 1 tetes itu 10 kilo. Iya. Kalau saya cuma 6, Ustaz. Ya, sudah ketahuan. 6 sampai 7 lah. Gitu. Antara 6,5. Ya? Iya, ketahuan itu. Berarti 67 gitu. Dan juga wa barakatan fi rizki. Mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak, dan wa ziyadatun fil ilm. Alhamdulillah teman-teman BP kita masih rutin untuk menuntut ilmu terus. Sehingga BP betul-betul kita jadikan wasilah untuk meninggikan derajat kita surga. Terima kasih atas kunjungan Ustaz. Oh iya, terima kasih Dokter. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, teman-teman BP semuanya. Insyaallah saya akan kembali lagi. Siap, karena mengingat perjalanan yang sudah makin cepat. Ya. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.